bahwasanya dulu dalam penciptaan Prajaliti menciptakan itu melalui proses yatnya, selalu melaksanakan yatnya ini bukan hanya untuk umatnya sendiri, Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan yatnya yang dilakukan oleh umat itu bukan hanya untuk umatnya sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia, untuk menjaga keseimbangan alam ini, Bapak Ibu. Nandur pari, hidup oleh pari. Apalagi kita bersyukur hidup di Indonesia, negara dengan kekayaan sumber daya alam. Jenengan teng wingking ngono kan nandur terong ya tukul terong. Mukane lak pengen masak terong ya terong ya dhewe. Ya apa nggih? Jenengan nandur apa? Blonceng. Nggih tukul blonceng. Mulakno lak pengen mangan blonceng ya blonceng ya dhewe. Jenengan pengen mangan ndok, nggih ngoten. Ndoke bibike dhewe masuk. Wes sing ngarani dhewe. Konsep penawasi wa mandawasi wa ini adalah konsep yang luar biasa. Karena apa? Karena hakikat kita ini adalah memang pelayan. Hakikat kita ini adalah pelayan Tuhan. Melayani sesama umat itu adalah hakikat kita. Seperti yang dikatakan Pak Ustaz tadi, bahwasanya semua jabatan itu akhirnya melayani. Presiden melayani masyarakat, guru melayani muridnya, dokter melayani pasiennya, pemangku melayani umatnya. Semua itu pelayan. Tidak ada yang menjadi pelayan di dunia ini. Semua itu sama di mata Tuhan. Karena itu hidup selalu menamakan mana sewa. Mari layani manusia, tidak umatnya sendiri. Semua manusia kita layani, kita manusiakan. Karena sesungguhnya Atman adalah percikan kecil daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan ada dalam diri setiap manusia. Artinya di sana memanusiakan manusia, berbuat baik kepada semua manusia, murah senyum kepada semua manusia, tidak menyakiti, tidak iri hati, tidak memusuhi. Ini adalah bagian pelayanan batin tertinggi kepada Tuhan. Nggih, matur nuwun Pranoto Adijoro ingkang sampun nyukaken wedal dumateng kula. Saderengipun monggo atur panganjenengan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om iki namastu namasida. Om Anubadrah Ketawian Wiswatah. Semoga senantiasa pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Ingkang sampun medhujati ide Pandita Griya Anusari lan Pandita istri ingkang sampun kundur, Bapak Oksan Wibowo selaku Badan Penyelenggara Hindu ingkang satuhu pantes kidurmatan, Bapak Parisade Hindu Dharma Kecamatan Pesanggaran ingkang dahat kidurmatan, sesepuh aji sepuh pini sepuh ingkang dahat binundi serta Sinudarsono dening tarung muda ingkang satuhu kinabekten, Bapak Ibu umat Hindu Kecamatan Pesanggaran, Peradah Nayaka lan Nayakawati ingkang kula hormati, ugi para pengayah Ibu-ibu Sarati, Bapak-bapak pecalang ingkang minulya. Bapak Ibu puji astuti bakti monggo kunjuk artung ngarsane Gusti akaryaning gesang. Nggih punika ide Sang Hyang Widiwasa bilih punapa kula lan panjenengan tasih pinaringan dirgan yuswa sehingga kula lan panjenengan saged ngengayahi jejebahan melaksanakan rangkaian hari raya Melasti, hari raya Nyepi yaitu Melasti dengan keadaan sehat swaha. Kaping kalih puji astuti bakti monggo kunjuk atur ngarsaning Resi Wiyasa lan Sataresi ingkang sampun rinacik pustaka suci Weda sahingga kula lan panjenengan saged gadhahi ageman pedoman dalam gesang punika. Bapak Ibu,
Niki sami kula kalih pausan ngapunten radi telat niku. Mepet Mas Sandi bilang jam 11, ngopres jam 11 tekan. Ngapunten. Niki saderengipun kula matur ngampun tepang kalih kula napa mboten? Oh, dereng. Kula jane nate lho Dharma Wacana mriki. Tahun piro Mas Sandi ya? 2022 paling. Nate niki. Lah supe kula tepangaken malih kedahe ben iling. Tapi lek wis sak kenali iling-iling karo ben ra kenalan nek. Kula teng mriku kenalan neh. Mriki kenalan neh. Tapi kersane supados panjenengan niku tepang kula kenalaken. Dados asma kula niku Gandhis Esa Manura, Bapak. Tirose tiyang sepasien asma niku Kinario Joko, mulane asma kula iki ugi mawa teges Gandhis niku artine ganteng lan manis lho. Esa niku setunggal, Manura niku manunggaling rasa, dados manunggaling rasa bapak kelawan ibu kula nggadahi putra setunggal sing ganteng lan manis lho. Wes perkara rupane kok ngene wis sampe nganggep ganteng ngono ya, ben bapak ibu kumarep. Iya Pak ya? Iya, jare sing arep iya, matur nuwun. Sing mburi rasa-rasa di ben kok ngomong ganteng iki, tak gem ganteng. Ben. Kula lajengan Bapakku. Kula niki lek diundang teng sanggane suweneng. Karena apa? Kula wiwit zaman SD SMP ku kan sering ikut lomba, misalkan kabupaten mengadakan lomba cerdas cermat, lomba Dharma Wacana, iku sing menang mesti wong sanggar. Mesti mulane kadang ya seneng kadang yang pegel kok kalah ya wong sanggar. Karena apa? Sanggar ini memang mempunyai pendidikan pasrama yang patut menjadikan tauladan bagi kita tamatan lain. Bukti outputnya nyata. Banyak prestasi-prestasi dari pemudi sanggar, contohnya kemarin Mbak Felin ya. Felin juara 1 Dharma Wacana yang diadakan BUMN. Ini adalah wujud bahwasanya Kecamatan Pesanggaran itu sangat peduli terhadap sumber daya manusia, terhadap pendidikan akan anak-anak didik yang kecil sampai tua. Ini yang perlu menjadi contoh Bapak Ibu. Mulane kalau seneng teng sanggar, mbok pilih angsal pasangan tersanggar, berarti kan pasangannya saya. Lah, dia ini Bapak Ibu misalkan pados mantu ele-elean nggih kula tasih jomblo. Jadi sanggar ini memang sangat cocok untuk menjadi tauladan bagi umat yang lain, kecamatan yang lain dalam hal pembinaan. Ini yang perlu diapresiasi. Tepuk tangan dulu Mbak Felin. Bapak Ibu, umat Hindu Dharma yang berbahagia. Hari ini adalah rangkaian dari pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Terus kenapa umat Hindu tahun baru Saka kok diperingati? Kenapa? Ini adalah punya histori dan sejarahnya. Pelaksanaan Hari Raya Saka ini bersumber dari Lontar Sundarigama dan Sayang Aji Swamandala. Tapi jauh sebelum itu, bahwasanya tahun baru Saka ini lahir berasal dari India, di mana disahkan ketika mulainya pemerintahan Raja Kanishka I. Ketika Raja Kanishka I menaiki jabatannya, maka tahun Saka ini mulai diresmikan pada tahun 79 Masehi, yang dimana dalam kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara, mulai dari kerajaan Majapahit, Kediri, dalam setiap bulan Citra atau bulan Maret pada tahun baru Saka diadakan festival. Festival ini berwujud perkumpulan semua dari elemen, dari pandita, raja, dan juga para prajurit-prajurit untuk melaksanakan merayakan tahun baru Saka dalam bulan Citra. Sampai akhirnya di Bali, Lontar Sundarigama dan Lontar Sayang Aji Swamandala ini menjadi patokan dalam pelaksanaan Hari Raya Nyepi, Hari Raya Saka. Salah satu rangkaiannya yaitu sekarang Melasti. Melasti dalam Lontar Sundarigama, Melasti ngaranil anghanyutaken laraning jagat papaning klesa letuwing bono. Ngamet sarining kerta kamandaluri telengi samudra. Jadi Melasti ini tujuannya adalah untuk melaksanakan mengambil sari-sari suci
dari samudra untuk membersihkan buana agung, yang dimana diharap dapat ngilangi laraning jagat papaning klesalan metungi buana. Bapak Ibu, kenapa umat Hindu selalu melaksanakan niatnya upacara? Mengapa? Karena umat Hindu itu dasarnya memang 3, tatwam, susila, dan upakara. Nah, mengapa kita harus melaksanakan niatnya Bapak Ibu? Pelaksanaan niatnya yang kita lakukan ini bukan berarti tanpa dasar. Dari Bhagavad Gita, dari Adhyaya 3, sloka 9 sampai 16 menjelaskan mengapa kita harus melaksanakan niatnya. Bahwasanya dulu dalam penciptaan Prajaliti menciptakan itu melalui proses niatnya. Dan dalam Adhyaya 3 sloka 14, Anat Bawati Bhutani, Anat yatnya Samubhawa, yatnya karma prajanyo, yatnya karma Samubhawa. Bahwasanya apa yang kita makan, bahwasanya makanan itu timbul lahir dari hujan, hujan lahir karena adanya yatnya, yatnya lahir dari tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan sebagai manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Segala apa yang dilaksanakan umat Hindu ini, upacara yang dilaksanakan umat Hindu ini adalah untuk menjaga keseimbangan alam ini Bapak Ibu, untuk menjaga, merawat, melestarikan buana agung ini Bapak Ibu. Karena jelas di sana adanya makanan itu karena hujan Bapak Ibu. Misalnya setahun ini karena udah pas bingung jenengan-jenengan ini. Nandur pari ora iso, apel yo bingung. Lagi ngoten lho. Adanya hujan ini karena proses yatnya. Karena disebutkan di sana bahwasanya dewa-dewa akan merasa terpuaskan karena adanya proses yatnya ini. Jadi menteri-menterinya Tuhan, Dewa Indra, Baruna, Dewa Bayu ini merasa terpuaskan karena ada proses yatnya. Apakah sebenarnya para dewa itu meminta? Enggak. Ini mengajarkan kita bahwasanya orang Hindu itu harus tahu berterima kasih. Karena apa Bapak Ibu? Kabeh ade itu benar jalur. Karena nggak ada yang bisa menciptakan. Orang manusia itu hanya yang bisanya mengubah, menciptakan nggak bisa. Membuat baju itu teko benang itu teko sutra itu dari ulat. Gak iso, gak ulat iso. Lah wonten sing iso gak ulat kula mengguru. Rai sekolah. Kita itu cuma bisa mengubah, semuanya itu kita minta dari alam. Makanya mengapa kita disuruh melaksanakan niatnya? Ini cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita hanya meminta. Dan umat Hindu selalu melaksanakan niatnya ini bukan hanya untuk umatnya sendiri Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan niatnya yang dilakukan oleh umat Hindu bukan hanya untuk umatnya sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia, untuk menjaga keseimbangan alam ini Bapak Ibu. Jadi ini konsep manawasiwa madawasiwa umat Hindu itu orang kok bermek mengayangi umat sendiri. Jadi untuk melayani seluruh umat manusia tanpa mengkotak-kotakan, tanpa pandang bulu. Ini adalah esensi dari pelaksanaan niatnya Bapak Ibu. Makanya dengan melasti ini diharapkan ngilangi laraning jagat. Laraning jagat itu penyakit yang ada di masyarakat, penderitaan yang ada di masyarakat. Penderitaan itu disebabkan banyak hal, bencana, mungkin kemiskinan, krisis. Diharapkan hal-hal ini tidak terjadi dengan adanya pelaksanaan upacara melasti. Papaning klesa dosa-dosa kita selama ini terhadap alam, merusak alam, membuang sampah sembarangan, dan papa klesa-klesa yang lain mudah-mudahan bisa dihilangkan dengan adanya prosesi melasti ini. Dan letu yang buono. Karena di samping itu Bapak Ibu, di agama itu mengenal adanya 7 ibu. Atma Mata Gurwatmi Brahmani Raja Pitruka Dehur Reti Pertiwi. Ada 7 ibu. Manusia itu dalam Hindu mengenal 7 ibu. 1 ibu kandung, 2 istri dari guru kerohanian, 3 istri dari Brahmana, 4
istri dari raja atau istri dari ibu negara. 5 sapi, 6 ibu pengasuh, 7 adalah bumi atau pertiwi ini itu sendiri. Jadi Hindu itu mengajarkan kepada kita bahwasanya ibu sebagai simbol pemelihara kita, yang memelihara kehidupan kita, hendaknya disayangi layaknya seperti ibu kandung. Ibu niku konsepnya itu adalah rela berkorban, memberi tanpa meminta. Begitu pula seperti bumi ini. Bumi itu memberi tanpa meminta, Bapak Ibu. Jenengan itu lah nandur jagung, yaitu kulit jagung. Jenengan nandur pari, yaitu kulit pari. Apalagi kita bersyukur hidup di Indonesia, negara dengan kekayaan sumber daya alam. Jenengan teng wingking menengah nandur terong, ya tukul terong. Mukanya lah pengen masak terong, ya terong ya dewi. Ya apa gini? Jenengan nandur apa? Blonceng. Ya tukul blonceng. Mulakno lah pengen mangan blonceng, ya blonceng ya dewi. Jenengan pengen mangan dok, ya ngoten. Doke BPE dewe masuk. Wes sing ngarani dhewe. Makanya latih rasa dagelan itu belajar sabar niku teko loro, teko lemah karo teko sapi. Lemah ki ape dipacul, ape disingkal ora nesu, ora nglawan. Sapi nggih ngoten diperesi susune ora njaluk gerapi. Nah, terus dagelan ngoten. Kalau lajengaken. Jadi bumi ini adalah bagian dari ibu kita, Bapak Ibu, yang selalu melihara kita, memberikan semua apa yang kita butuhkan. Siji mawon saniki. Misalnya kok oksigen ini ora enak, Mas, bingung kabeh. Pas Covid iki lho, golek oksigen luar tenan, rebutan golek oksigen. Nah, kita pun disukani turang belawak oksigen gak ambekan tuarek yo ora bayar. Tegak bersyukur. Makanya umat itu diajari melalui pelaksanaan melasti ini, kita jaga, kita rawat bumi ini secara skala dari skala, secara skala yaitu dari pelaksanaan upacara, jadi iring pandita dan juga orang mantu. Secara skala kita jaga dengan merawat bumi ini dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak merusak alam. Ini bagian esensi dari pelaksanaan melasti. Ini menunjukkan bahwasanya umat Hindu sangat peduli terhadap alam. Karena alam adalah simbol dari Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Simbol dari pemelihara itu sendiri, Bapak Ibu. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Setelah pelaksanaan melasti ini dilanjutkan dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Sebenarnya dalam Lontari Sundarigama itu hanya ada 2 dalam proses pelaksanaan Hari Raya Nyepi, dalam tapa berata Nyepi, yaitu amati karya dan amati geni. Kemudian disempurnakan oleh Parisade dengan ditambah amati lelengan dan amati lelakuan untuk melengkapi itu semua. Hindu menjadi percontohan, Bapak Ibu, bahwasanya di PBB diakui dengan adanya World Silent Day, 4 jam tanpa ada aktivitas listrik dan bepergian. Efeknya apa, Bapak Ibu? Untuk di Bali itu sendiri dalam 1 hari pelaksanaan Nyepi mampu menghemat 1 juta liter bensin bahan bakar dan mampu mengurangi emisi karbon. Artinya apa, Bapak Ibu? Budaya yang diberikan, yang diwariskan para leluhur Hindu untuk kepada kita ini mampu menjadi percontohan dunia untuk menjaga keseimbangan alam ini, Bapak Ibu. Hindu luar biasa. Pertanyaannya sekarang, tapa berata pelaksanaan Nyepi ini, mampukah umat Hindu sudah diwarisi budaya yang luar biasa, mampu tidak menjalankan dengan hikmat dan khusyuk? Ada amati geni. Amati geni itu tidak boleh menyalakan api-apian. Geni itu simbol dari amarah ego yang ada dalam diri. Artinya ketika dalam pelaksanaan berata kita mengekang ego, nafsu, amarah dalam diri. Setahun pisahan ya, Bapak Ibu. Lah misalnya biasa kerah di bojone yo pisahan ya, ora usah kerah. Ora usah eker-ekeran. Biasanya lah
Sing anak-anake ngomong ambek wong tuwa nyentak-nyentak ya setahun pisan ya ora usah nyentak-nyentak. Kita kekang ego kita. Kita kekang amarah kita. Ini simbolnya. Amati karya mboten sampai damel leren rumiyin ambekan sih. Biasanya Senin sampai Setu ngubek-ngubek galengan ya presik. Wayahe panen ya ditunda sik dino. Ambekan sik leren rumiyin. Karena apa? Selama ini kita sibuk mengejar duniawi, tidak salah. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi kita juga harus tahu ujungnya kemana. Nah, melalui nyepi ini kita leren sik bernapas sik ambekan sik leren rumiyin. Amati lelungan tidak berbadan, cukup di rumah. Boten usah kemana-mana, cukup di rumah mawon. Amati lelungan tidak berhiburan, tidak bersenang-senang, cukup diam. Nah ini yang berat. Kalau biasanya suweneng delok TikTok, main Mobile Legends, nah inilah amati lelungan udah berat. Tapi setahun pisan, mosok ra iso Bapak Ibu. Delok nyepi iki sing ngengeti mboten kula lan panjenengan terus apa? Terus apa pengen ngerti nyepi iki? Mulanya setahun pisan kita sisihkan, kita tahan nafsu kita tahan ego kita untuk kusuk melaksanakan hari nyepi. Hitung-hitung niku arisan Bapak Ibu. Jadi lah jenengan kan kalau arisan modelnya duit loh. Nah nak niki modelnya ku karma hasil para yang baik. Mbok kapan modelnya mboten usah dipikir, yang penting tugasnya adikku celeng-celeng. Kirane saiki dalam nyepi iki saged punya badan jasmani yang kuat, rohani yang kuat, monggo laksanakan hari raya nyepi ini dengan hikmat. Yakin bahwa itu ini akan jadi modal yang baik untuk zaman nanti. Karena apa? Karena kita semua itu calon mati, Bapak. Kita itu sama calon mati. Bahkan dalam Bhagbata Purana, dalam zaman Kaliyuga ini, usia manusia itu makin lama makin menurun. Bahkan diprediksikan bahwasanya usia manusia itu hanya sampai 30 tahun. Tapi entah kapan ini. Angka harapan hidup manusia itu makin lama makin menurun. Lahir, hidup, mati itu pasti mulanya kita harus siap untuk selalu menabung karma-karma baik. Maka itu pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini menjadikan kita bersama untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki karma-karma kita, untuk mengevaluasi diri kita, mana yang belum baik dirubah menjadi baik. Dan konsep penawasi wa madawasi wa adalah konsep yang luar biasa. Karena apa? Karena hakikat kita ini adalah teman pelayan. Hakikat kita ini adalah pelayan Tuhan. Melayani sesama umat itu adalah hakikat kita. Seperti yang dikatakan Pak Ustaz tadi, bahwasanya semua jabatan itu hakikatnya melayani. Presiden melayani masyarakat, guru melayani muridnya, dokter melayani pasiennya, pemangku melayani umatnya. Semua itu pelayan. Tidak ada yang menjadi pelayan di dunia ini. Semua itu sama di mata Tuhan. Karena itu hidup selalu menamakan mana sewa. Mari layani manusia, tidak umatnya sendiri. Semua manusia kita layani, kita manusiakan. Karena sesungguhnya Atman adalah percikan kecil daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan ada dalam diri setiap manusia. Artinya di sana memanusiakan manusia, berbuat baik kepada semua manusia, murah senyum kepada semua manusia, tidak menyakiti, tidak iri hati, tidak memusuhi. Ini adalah bagian pelayanan batin tertinggi kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin tidak panjang yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat menjadi poin-poin penting untuk pelaksanaan Hari Raya Nyepi, untuk dijadikan esensi pelaksanaan Hari Raya Nyepi, sehingga kula panjenengan selalu bisa menanam subur karma baik dan mendapatkan pahala di akhir nanti. Bapak Ibu, mangan kupat yang tengah gapura, mbok bilih kula wonten lepat kula nyuwun pangapura. Kula akhiri kanthi paramasanti. Oh, santi, santi, santi. Oh. Matur nuwun. Bapak Ibu para rawuh mekaten kala wau wedhar sabda dhateng Mas Ganes
Mugi-mugi saged nambah pengetahuan kita, ugi saged nambah mantep serada kula lan panjenengan sami. Swaha. Bapak Ibu para rawuh kakung sumawana putri ingkang satu pantes hanampi sagunging pakurmatan. Boten rinaos acara punika sampun dumugi peputaning acara inggih punika panutup. Saderengipun acara kita tutup, hamba bilih kula minangka pranatacara wonten trikaya parisuda kula ingkang boten pranani dumateng penggalih panjenengan sami kanthi tunusing manah kula nyuwun lumuturing sesamudra pangaksama. Busananing atur sugeng mahargya kamardikaning Dharma hari raya Nyepi tahun baru Saka 1947 Waya Sama Diatmika. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu.